Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara PS. Kali ini kita akan bahas konten perpajakan lagi ya. Kebetulan kemarin ada yang bertanya bagaimana cara membuat kode billing. Jadi kita ketemu di konten sajak sharing perpajakan dan kita akan bahas bagaimana membuat kode billing. Sebelum saya bahas ke sana, teman-teman harus mengenal dulu apa itu e-Bupot instansi pemerintah. Karena kita akan membuat kode billingnya melalui e-Bupot. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus mengenal apa itu NPWP subunit, gitu ya. Terutama sekolah negeri ini harus sudah memiliki NPWP subunit. Lalu yang ketiga, rekam kode billing PPN di e-Bupot. Jadi kita buatnya sekarang menggunakan e-Bupot ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu e-Bupot? E-Bupot instansi pemerintah merupakan perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan. Itu ya garis besarnya ya. Lalu e-Bupot unifikasi ya ini mencakup 6 jenis pajak. Kita buat bukti pemotongannya di e-Bupot itu ada 6 jenis pajak yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 21 atau 26 sama saja ya, itu adalah PPh penghasilan, PPh 21 atau 26 dan PPN atau PPNBM. Ya, PPNBM itu barang mewah. Nah, bagi instansi pemerintah menggunakan aplikasi e-Bupot telah diberlakukan mulai 1 September 2021. Ya, namun pada prakteknya masih banyak yang belum paham ya karena masih perlunya edukasi-edukasi gitu ya. Kadang kebijakan itu eh, 2 tahun uji coba baru jalan ketiganya untuk penerapan secara umumnya ya untuk pajak. Biasanya seperti itu. Jadi itu ya e-Bupot adalah intinya aplikasi yang digunakan untuk menginput bukti pemotongan. Lalu kita mengenal apa itu NPWP subunit. Pastikan teman-teman, khususnya sekolah negeri, itu sudah memiliki NPWP subunit organisasi. Karena sekolah negeri itu menggunakan NPWP dinas dan subunit NPWP adalah subunit instansi yang ada di e-Bupot. Subunit NPWP sekolah negeri didaftarkan oleh dinas. Ada yang didaftarkan oleh dinas, ada juga yang dinas menyerahkan ke sekolah untuk meregister secara mandiri. Nah, itu terkadang tergantung kebijakan dinasnya. Jadi koordinasi dengan dinas untuk mendapatkan subunit NPWP sekolah negeri. Ini sudah pernah saya bahas, namun sengaja saya bahas ulang ya untuk kita lebih mengedukasi. Untuk sekolah swasta itu menggunakan NPWP sekolah. Jika tidak ada NPWP sekolah, gunakan NPWP yayasan. Subunit instansi tidak perlu diisi. Ya, jadi hanya NPWP saja. NPWP subunit organisasi terdiri dari 15 digit. Yang di sini adalah NPWP dinasnya. Lalu 4 digit akhir adalah kode untuk instansi sekolah teman-teman. Bagaimana cara mendaftarkannya untuk NPWP subunit? Bagi yang belum punya, saya sudah pernah bahas di video ini. Jadi silakan nanti yang belum punya NPWP subunit, silakan daftar saja. Di sini ya, cara mendapatkan NPWP subunit sekolah. Dilihat saja bagaimana cara untuk meregister NPWP subunit. Kalau sudah memiliki, nanti teman-teman memperoleh yang namanya surat keterangan terdaftar subunit organisasi. Ya, diterangkan nama subunit adalah nama sekolahnya, lalu nomor 2-nya adalah NPWP subunit. Gitu ya. Kita adalah terdaftar di unit organisasi Dinas Pendidikan gitu ya. Loginnya ke e-Bupot juga terekam di sini ya.
Ini dia username-nya untuk loginnya ya. Ada username dan passwordnya itu adalah didapat dari surat keterangan ini. Setelah ini sudah dapat, kita bisa melakukan penginputan bukti pemotongan pajak. Ya, rekaman baik melalui faktur pajak ataupun invoice. Gitu ya, untuk membuat kode billing untuk pembayaran penyetoran pajak secara mandiri. Artinya yang memang dipungut oleh sekolah. Ya, dipungut oleh sekolah negeri khususnya karena ini NPWP menggunakan e-Bupot instansi pemerintah. Itu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke e-Bupot. Untuk masuk ke e-Bupot, ya merekam kode billing, biasanya semula kita menginput itu di laman djponlinepajak.go.id. Karena sekolah negeri sudah menggunakan e-Bupot, jadi kita tidak lagi menginput di sini ya untuk rekam kode billingnya. Akan tetapi kita input di laman subunit pajak. Kita inputnya di sini ya teman-teman. subunitpajak.go.id. Ya, untuk loginnya kita di sini. Langsung saja kita login sesuai login yang tadi ya di surat ini. Jadi pastikan ini teman-teman simpan karena ini digunakan untuk login ke e-Bupot. Gitu ya. Kita langsung login. Lalu passwordnya adalah ini. Masukkan kode keamanannya. Oke ya, sudah berhasil login. Sekarang kita akan membuat atau merekam kode billing untuk pembayaran PPN. Ya, sebelum kita merekam kode billing PPN di e-Bupot, kita aplikasikan dulu ke Arkasnya ya untuk merekam berapa sih pajak yang memang harus kita pungut. Ya, jadi kita masuk Arkas terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lakukan simulasi penginputannya terlebih dahulu. Saya contohkan di sini SPJ non tunai dan karena ini akan dipungut sendiri pajaknya, itu namanya berarti kita melakukan belanjanya menggunakan metode non siplah. Karena jika siplah itu pajaknya sudah dipungut dan disetor oleh siplahnya. Kita pilih tanggal 3 Juli di sini, lalu kita pilih rekeningnya. Saya contohkan di sini belanja ATK. Kita pilih rekening. Lalu nama toko di sini kita pilih nama toko. Dalam contoh ini adalah tokonya di luar Siplah dan memang toko tersebut atau penyedia barang tersebut itu statusnya masih non PKP. Gitu ya. Kita checklist dulu semua barangnya. Untuk rincian barang yang dibelinya sesuai nota. Ini ya total belanjanya 3.281.000. Untuk nomor nota di sini, jika siplah biasanya kita input nomor PO, jika belanjanya di luar atau non siplah dan tokonya tidak mengeluarkan nomor invoice, katakan tidak apa-apa kita kosongkan nomor notanya. Lalu kita klik OK. Maka akan terekam PPN-nya ini ya nilainya. 325.144. Itu ya. Lalu kita bisa menginput di e-Bupot tadi. Kita lakukan penginputan untuk rekam billingnya. Tadi kita akan input PPN, lalu jenis pemungutannya, jika belanjanya rekanan tokonya PKP, maka
akan dapat namanya faktur pajak. Kalau dapat faktur pajak enak, kita tinggal input NPWP dan nomor fakturnya. Lalu input kode keamanan, maka kita cek fakturnya akan otomatis itu untuk pembuatan billingnya. Karena tadi contohnya adalah tokonya non PKP, maka kita menggunakan dokumen lain. Lalu untuk pengisian data dokumen lain di sini ada nomor dokumen lain. Ini bisa kita input dengan nomor bukti di BKU-nya. Jadi kita klik OK terlebih dahulu ya. Kita ingat dulu nominalnya 3281.000. Kita klik OK. Maka terinputlah pungut dan setornya, dan inilah nomor buktinya ya. Karena ini masih dalam satu nota yang sama, maka nomor buktinya pun akan sama. Kita input nomor buktinya BNU 131. Kita kembali lagi. BNU 131. Lalu NPWP rekanannya kita minta ke tokonya. Jika tidak punya NPWP tokonya, maka diminta NPWP si pemilik tokonya. Tidak masalah. Kita copy. Ya, disiapkan dulu NPWP rekanannya, maka terbaca nama rekanannya. Gitu ya, rekanan di mana sekolah itu belanja. Lalu tanggal dokumen kita sesuaikan dengan tanggal di sini. Ya, tanggal transaksinya terjadi tanggal 3 Juli contohnya. Maka input tanggal 3 Juli. Lalu tahun pajaknya kita pilih tahun 2023, masa pajaknya bulan Juli. Kita hitung mandiri berapa DPP-nya. Cara menghitung DPP kita lihat dulu ya di sini ya. Kita buka Excel terlebih dahulu. Tadi nominalnya adalah 3281.000 ya. Nominalnya adalah 3281.000. Kita hitung 3281.000. Untuk mengetahui DPP, karena ini sudah plus pajak ya, maka nilai besaran transaksinya ini kita bagi 1,11. Inilah DPP-nya. Ini kita bulatkan saja. Inilah DPP-nya ya teman-teman. 2955856. Ini kita input. 2955856. Ya, maka PPN-nya akan sama dengan yang tadi. Nilai seluruh transaksi kita kurang DPP, inilah nilai PPN-nya. Ini juga sama, kita bulatkan. 325144. Kita cek di Arkas, sama ya, 325144. Kita input, kalau sudah sama nominalnya, 325144. Gitu ya. Lalu untuk PPNBM ini kita tidak masuk, karena itu untuk barang mewah. Lalu kita klik simpan. Ini akan merekam bukti pungut. Kita klik OK. Dia akan terekam di sini ya, di bawahnya ya. Ya, hasil yang tadi kita input akan terekam. Ini statusnya belum posting. Lalu berikutnya kita buat kode billing. Karena ketika kita klik cetak, dia tidak akan langsung membuat. Kita buat dulu kode billingnya di sini. Nah, kita pilih jenis billingnya yang akan dibuat. Karena tadi yang diinput PPN, maka kita buat PPN. Lalu uraian billingnya kita jelaskan. Belanja ATK Juli. Gitu ya. Kita klik buat billing. Sukses. Maka kita cetak kode billingnya. Di menu yang ini ya, kita cetak ketika sudah klik buat. Ketika sudah diklik buat, maka kita bisa klik cetak billing di sini.
Lalu aksi di sini untuk kita mencetak billingnya. Ini dia hasil billing yang tadi kita input ya teman-teman. Ini kita download. Oke. Sudah. Ini dia kode billing untuk penyetorannya. Ya, jelas. NPWP di atas adalah NPWP dinasnya. Lalu di bawah ini adalah untuk ID billingnya. Untuk pembayaran atas pajak yang tadi kita pungut. Itu ya teman-teman untuk merekam kode billing menggunakan eBuPOT. Sekian dulu konten kali ini. Bagi teman-teman yang belanjanya masih non-Sipla dan di atas 2 juta, silakan menginput kode billingnya di subunit pajak. Itu saja video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.